Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol santai. Seperti malam-malam sebelumnya di acara Peci dan Kopi, obrolan santai tapi mendalam. Nah, kali ini saudara-saudara, teman-teman umat Islam dimanapun Anda berada, ada yang spesial di studio kami. Kami kehadiran seorang ustadz, nama kerennya itu Ustadz Syahid. Siapa Ustadz Syahid itu? Beliau adalah tokoh yang bahasanya membaiat orang-orang Indonesia yang ingin bergabung dengan ISIS. Luar biasa. Mari kita sambut Ustadz Syahid atau yang nama lengkapnya adalah Mas Dian Syah Permana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ustadz Dian saja ya. Oke, kalau Ustadz Syahid kan sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Nggak boleh dibuka lagi. Yang kedua tamu kita adalah Gus Naji. Assalamualaikum Gus. Gus Naji luar biasa dalam balutan wardrobe yang dibantu toko NU. Sekalian promo Gus, biar warga NU itu beli baju di kita. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol santai selama 1 jam ke depan tentang ceritanya Ustadz Dian ini. Ustadz Dian ini merupakan orang yang membaiat ratusan orang coy, nggak tanggung-tanggung. Usianya 32 tahun, tapi perannya sudah melakukan kerusuhan. Sudah melakukan banyak sekali aktivitas yang menyebabkan, barangkali diantaranya menyebabkan orang berbaiat dengan ISIS melakukan aktivitas terorisme yang kita rasakan. Nah, bagaimana awal mula Ustadz Dian ini bergabung dengan ISIS, lalu kemudian apa yang menyebabkan dia insaf, dan apa planning dia ke depan nanti kalau setelah keluar. Kita akan ngobrol langsung sama Ustadz Dian. Baik Ustadz Dian, saya sudah punya banyak sekali pertanyaan di sini. Dan sebagian itu berasal dari teman-teman peserta, teman-teman penonton. Karena sebelumnya kita sudah sempat sharing di media sosial. Saya tanyain, kalau nanti ketemu sama mantan teroris, apa yang mau Anda tanyakan? Nah, salah satunya yang pertama, apa yang membuat dulu Ustadz Dian tertarik untuk gabung? Nah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya dulu saya pernah pesantren di pesantren yang mengajarkan radikal. Mengajarkan radikal. Betul. Mengajarkan radikal, tapi tidak bisa saya sebutkan nama pesantrennya. Itu lokasinya di Ciamis sekitar tahun 2000. Oke. Kemudian di perjalanan, alhamdulillah orang tua saya mengetahui tentang ajaran yang di pesantren itu. Oke. Sehingga saya dipindahkan sekolah ke sekolah umum di salah satu di kota saya. Lalu saya dilanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri juga. Tapi di pertengahan jalan saya ketemu dengan seorang akhwat. Seorang akhwat. Iya. Cantik Ustadz. Alhamdulillah. Mantan pacar saya. Oke. Sekarang menjadi istri saya. Sekarang jadi istri. Oke. Ternyata beliau ini anak seorang tokoh dari kelompok NII, Negara Islam Indonesia. Anak dari seorang tokoh NII. Iya. Oke. Iya. Tahun 2000 itu terasa terulang kembali mindset saya tentang radikalisme. Jadi yang sebelumnya di Aliyah itu sudah ada bibit-bibitnya dari pondok itu tadi. Betul. Terus kemudian pindah ke sekolah umum, terus kuliah. Betul. Sudah hilang lah ya, sudah berkurang waktu itu. Berkurang. Sampai akhirnya ketemu lagi dengan Mbak itu. Iya, Oke. dengan anak seorang tokoh NII yang memaksa saya harus, artinya bukan beliau yang memaksa saya, tapi saya yang harus ikut kepada calon istri saya. Kenapa harus? Karena mereka itu, kelompok NII ini tidak akan menikahkan anaknya kecuali dengan kelompoknya itu sendiri. Berarti sampean cinta mati lah ya.
Mungkin seperti itu. Iya. Oke. Iya, Terus karena- lanjut. Lantas saya waktu itu dibaiat dengan kelompok NII. Oke. Kelompok NII sekitar tahun 2008 Hmm. menjelang wisuda saya. Jadi dari pertama kali ketemu diperkenalkan pada NI sampai baiat itu berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ya. 1 Karena tahun. memanggil memori ya cepat Iya, ya. betul. 1 tahun saya di taklim lagi, ikut pengajian lagi, kemudian saya iqdad lagi. Hmm. Ya, iqdad sebagaimana dulu di pesantren waktu saya masih masa remaja. Hmm. Kemudian saya baiat dengan NII sampai akhirnya tahun 2012 ada hal yang lebih menarik daripada NII ketika itu, karena NII hanya sebatas teori, dia kafir kepada pemerintah, mengkafirkan pemerintah Hmm. ya, dan semua elemen-elemennya. Hmm. Namun tidak cukup sampai di situ. Waktu itu saya punya keinginan. Hmm. Akhirnya saya melihat tayangan-tayangan gejolak Suriah di tahun 2012 Di televisi. di televisi, Oke. ya. Terutama waktu itu di acara tengah malam tentang Suriah di Al Jazeera yang diterjemahkan di televisi. Oke. Ya, akhirnya saya punya kesimpulan bahwa masyarakat Suriah, terutama umat Islam ketika itu sedang dizolimi Hmm. oleh orang-orang kafir waktu itu. Waktu saya belum tahu kebenaran yang sebenarnya terjadi di sana, begitu. 2012 memang kita menerima informasi dari media itu kemungkinan untuk memverifikasinya masih sangat rendah ya, handphone masih belum betul. terlalu banyak Ya, dan akses informasi masih tidak seini sekarang. ya, Oke. Selanjutnya Ustadz, 2012 Anda suka nonton TV terus tidak puas dengan apa yang Anda pelajari di NII. iya, Oke. ya. Sampailah saya 2013 itu kenal dengan ISIS, kelompok yang waktu itu terdepan membela umat Islam di Suriah. Di Iya. mana kenalnya? Di media. Di media. Iya. Lagi-lagi Di media, terutama waktu itu di YouTube. Oke. Iya. Di YouTube. Di YouTube, Apa yang Anda ingat? Siaran sampai sekarang, siaran yang Anda ingat di YouTube waktu itu yang membuat Anda sangat kepada ISIS itu, wah ini gua banget nih, saya Iya. harus ikut ya. karena ada narasi yang menyampaikan fase kehidupan umat Islam. Hmm. Ada hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kan. Waktu itu fase umat Islam yang pertama adalah fase nubuah, fase kenabian. Oke. Fase kenabian itu akan berakhir diganti dengan fase khilafah Rasyidin yang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian fase itu pun akan berakhir diganti dengan fase mulkan Jabariyah, itu kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai kepada kerajaan Turki Utsmani. Terus kemudian fase keempatnya fase mulkan Adon, itu kerajaan zolim atau pemimpin yang zolim yang menguasai umat Islam. Nah, setelah fase yang terakhir keempat itu ada fase yang terakhir yaitu fase khilafah alamin haji nubuah. Dengan hadis itu saya menggunakan metodologi cocok logi. Cocok logi. Iya, sehingga fase yang terakhir ini sesuai dengan ISIS yang kemudian ISIS mendeklarasikan sebagai khilafah alamin haji nubuah, khilafah terakhir itu. Sehingga saya semakin yakin ketika itu bahwa ISIS ini khilafah alamin haji nubuah sebagaimana nubuah atau basiro dari Nabi SAW. Oke, yang ada di dalam Iya. hadis. Oh, jadi representasi dari hadis itu, nah ISIS ini nih. Gitu. Iya, betul. Oke. Ya, sehingga ketika khilafah itu telah berdiri, khilafah itu telah tegak, maka kewajiban umat Islam itu berbaiat. Karena barang siapa yang mati tidak dalam keadaan baiat, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Keyakinan itu sampailah saya merekrut orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang berteman dengan saya di media sosial, ataupun wali-wali santri yang ada di pesantren yang saya pimpin. Ya. Apa yang membuat kebanyakan orang itu tertarik untuk itu? Sebagaimana saya pertama kali
meyakini radikalisme, saya juga menyampaikan kepada mereka dari mulai pemerintahan ini. Jadi kayak misalnya banyak masalah-masalah Betul, perekonomian, korupsi. Itu dijadikan landasan. Landasan, Oke. iya, landasan bahwa negara ini negara yang tidak tunduk patuh kepada aturan Allah. Ya. Jadi karena banyak kemadharatan di muka bumi di Indonesia itu karena tidak nurut pada aturan Allah. Aturan Allah, iya. Wa man lam yahkum bima anzalallah Faulaika humul kafirun. Iya. Itu yang dipakai. Yang dipakai itu ayat untuk dasar mendoktrin teman-teman saya. Tapi sebagian orang itu sudah punya bibit untuk ke sana atau masih nol yang Anda baiat itu? Ada yang sudah punya bibit karena sama-sama waktu itu di NII. Nah, itu lebih mudah harusnya ya. Lebih mudah, sangat mudah. Oke. Tinggal terus. Betul, ya. Ada juga yang betul-betul nol yang saya waktu itu ajarkan. Kalau nol misalnya salah seorang di studio ini atau saya lah misalnya, Iya. saya nol. Kalau misalnya Anda melihat ingin berdakwah sama saya agar saya ikut ke sana, apa yang Anda katakan pertama kali? Saya pertama kali sampaikan kepada Mas ini bagaimana keadaan Indonesia. Refleksi. Iya, Indonesia, bagaimana keadaan Indonesia, apakah Indonesia ini sebagai negara yang makmur, sejahtera, padahal sumber daya alamnya sangat melimpah, tapi kenapa menjadi negara yang miskin, kenapa negara yang tidak maju, karena manusia-manusianya atau pejabat-pejabatnya tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu hukum Allah tadi. Ya, sehingga Allah terus menjadikan Indonesia ini sengsara atau terpuruk. Dan itu akan, ya otomatis itu akan sedikit menggugah ya sebenarnya. Betul, ya. Menggugah. Karena memang kita melihat kenyataan ada masalah banyak di sini. Betul, iya. Begitu dikasih solusi seolah-olah itu yang benar, apa ya? Terus kemudian, iya benar ini Ustaz, ini menarik ini kayaknya. Iya. Oke, terus kemudian akan nyambung lagi. Akan nyambung dengan materi-materi selanjutnya. Karena tidak semudah terkadang kalau orang yang belum pernah bergabung itu tidak semudah apa yang beliau utarakan, beliau sampaikan gitu. Kalau orang belum pernah punya materi atau belum punya potensi sebelumnya, butuh berapa lama untuk dia ikut JAD? Kalau yang saya alami itu sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya, 4 Jadi bulan. orang-orang kayak Inong misalnya kameramen kita ini kalau 4 bulan sama sampean jadi ini Bang? Jadi insya Allah. Bahaya kamu Nong. Jadi mungkin bisa membuat petasan sampai di bikin tempat-tempat. petasan? Iya. Petasan Nong. Ledakannya gede tapi. Iya, petasannya tapi banyak. Oke. 4 bulan. Iya. Tapi kalau sudah punya bibit lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Iya. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu aja. 2-3 minggu. Iya. Itu cukup menjadikan dia sebagai seorang radikalis. Oke. Kita berhenti di situ dulu. Siap. Saya mau ke Gus Naji. Gus Naji, tadi disampaikan ayat yang salah satunya adalah wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau Gus Naji melihat proses ini tadi sebagai seorang pengamat teroris, itu apa yang ada di benak Gus Naji? Ya, kalau saya mendengarkan ceritanya Mas Dian, paling tidak saya punya beberapa catatan. Yang pertama, radikalisme ini adalah berangkatnya pasti dari informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Ya. Kebetulan Mas Dian kan bergabung dengan JAD, di mana JAD ini adalah jaringan Indonesia dari kelompok ISIS. Ya. Nah, kemudian kebetulan ya pada saat masa-masa fase penyiapan pasukan sampai dengan deklarasi saya masih berada di Suriah. Oke. Pembentukan ISIS itu masih di Suriah ya? Saya masih di Suriah. Oke. Saya waktu itu sedang kuliah di Damaskus ya, di ibu kota Suriah. Dan saya merasakan betul bahwa informasi yang berkembang di Indonesia itu adalah banyak informasi-informasi yang hoax. Oke. Ya, misalnya adalah narasi pembantaian umat Islam. Padahal kami yang hidup di sana tidak pernah merasakan ini, gitu. Nah, kemudian juga misalnya
bahwa pemerintahan Suriah itu adalah pemerintahan Syiah, membantai kaum Sunni, ya, sampai dengan ada narasi waktu itu yang mengatakan bahwa Presiden Suriah mengubah surat Al-Ikhlas menjadi surat Al-Asad. Ada narasi bahwa Presiden Suriah sudah mengaku Tuhan dan seterusnya, ya. Jadi itu yang pertama, soal hoax, ya. Kalau mau kita amati sebetulnya antara radikalisme dan hoax itu satu paket. Radikalisme dan hoax satu paket. Ya. Oke. Radikalisme dan hoax itu tidak akan pernah terpisahkan. Karena itu selama masih ada kelompok radikal, maka narasi-narasi hoax itu akan terus berkembang. Jadi Anda mau bilang bahwa informasi bohong, hoax itu menjadi kayak bensinnya radikalisme? Ya, betul. Oke. Radikalisme akan sulit berkembang di tataran masyarakat yang punya ketahanan informasi. Oh. Ya. Jadi yang pertama itu hoax, ya, karena dan mereka apalagi sekedar menyebar hoax atau fitnah, membunuh pun halal gitu, merusak kehormatan pun halal gitu kepada orang yang dianggap oleh mereka kafir. Gitu. Yang kedua adalah soal narasi keagamaan. Jadi radikalisme ini pertama mereka melegalisasi hoax, ya, menggunakan hadis misalnya al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipu daya sehingga boleh berbohong. Gitu. Kemudian yang kedua soal narasi keagamaan ini misalnya adalah tadi ayat yang dikutip wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, atau ada hadis tadi yang dikutip mengenai fase kehidupan umat Islam, ya, di mana ada fase kenabian, fase kerajaan yang zalim, dan yang terakhir adalah fase khilafah ala manhajin nubuwah. Ini penggunaan narasi keagamaan. Jadi kita bisa berdebat soal motivasi orang menjadi radikal, tapi pada akhirnya radikalisme itu selalu legitimasi akhirnya adalah ideologi. Orang sampai mau membunuh itu karena ada ideologi yang memperbolehkan dia membunuh, dan seterusnya. Nah, hakimiyah inilah yang menjadi landasan utama dari ideologi radikalisme. Berangkatnya adalah dari Al-Maidah ayat 44, ayat 45 dan ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi kemudian ketika narasi itu disampaikan dan bahwa setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah maka kafir. Itu sebetulnya kalau mau dirunut radikalisme ini dari masa awal sejarah. Jadi begini, persoalan radikalisme ini adalah persoalan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sudah mewanti-wanti dalam beberapa hadis. Misalnya Nabi pernah mengatakan, iyyakum wal ghuluwu fiddin fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fiddin. Jauhilah ekstremisme beragama, karena ekstremisme beragama itu adalah yang sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Itu nubuat dari Nabi, menandakan bahwa radikalisme itu nanti akan ada di dalam tubuh Islam. Dan masa Nabi sendiri, Nabi mengalami, yaitu ada seorang yang namanya Dzulkhuwaisirah yang memprotes Nabi sebagai kepala negara bahwa Nabi ini zalim. Padahal Nabi adalah orang yang paling adil. Nah, kemudian juga di dalam Islam ada sejarah panjang Khawarij. Nah, kemudian juga sejarahnya sangat panjang, tapi secara ringkas abad ke-19 hiduplah abad ke-18 maksud saya, tumbuh lagi di tanah Hijaz, yaitu salah satu ideologi yang namanya ideologi Salafi Wahabi. Dulu namanya Wahabi, ya, kemudian terakhir berkembang sekarang Salafi, atau sekarang mengklaim sebagai kelompok sunnah. Nah, kalau kita mau runut ekstremisme yang berkembang sampai hari ini, basis ideologinya pasti merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab, contoh misalnya Mas Dian ini kenapa sampai begitu lama di dalam kelompok NII kemudian ke JAD, itu karena dia eksklusif. Ini sebenarnya tren yang berkembang di kalangan anak-anak muda yang hijrah, di mana memang ada konsepnya. Saya pernah membacanya juga dalam kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, mengatakan bahwa ini adalah namanya hajrul mubtadi'. Kita harus mengucilkan diri dari pelaku bid'ah. Mereka menyebut kita ini atau umat Islam secara umum ini sebagai pelaku bid'ah. Kemudian memang ada gradasinya ideologi radikal ini, dari mulai membid'ahkan, menyesatkan, memusyrikan, mengkafirkan, sampai dengan mengebom. Dalam bahasa Arab itu tabdi', tadlil, tasyrik, takfir, dan terakhir tafjir.
tafjir ini meledakkan. Jadi begitu. Nah, berangkat dari ideologi hakimiyah mengatakan bahwa orang itu semua harus berhukum dengan hukum Allah, dan kemudian dia melakukan refleksi, ternyata di seluruh dunia ini pemerintahan tidak ada yang menggunakan hukum Allah. Dia lihat negara Islam, negara mayoritas Muslim, Mesir atau Libanon atau Kuwait, Uni Emirat dan semuanya, dia merasa bahwa tidak ada di negara seluruh dunia ini, di negara mayoritas Muslim yang menggunakan hukum Allah. Sehingga kesimpulannya apa? Ini saya ambil dari pemikirannya Said Qutb, salah satu tokoh ideolog teroris Ikhwanul Muslimin. Jadi ini sayapnya Ikhwanul Muslimin yang ultra radikal ya. Kalau saya tidak berbicara Hasan al-Banna, tapi saya berbicara Said Qutb. Nah, Said Qutb ini menulis demikian di dalam kitabnya. Kesimpulannya bahwa karena tidak menggunakan hukum Allah, maka seluruh dunia ini kafir. Maka ketika ini dinamakan jahiliyatul alam. Jadi setelah hakimiyah kemudian takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah. Karena itu semua kelompok radikal itu pasti mengkafirkan pemerintahan. Kemudian mereka percaya bahwa alam ini sudah kembali ke jahiliyah, jahiliyatul alam, karena tidak ada lagi yang menggunakan hukum Allah, pemerintahannya dan rakyatnya mengikuti. Kemudian karena itu harus ada entitas politik Islam yang namanya khilafah atau daulah Islamiyah. Untuk mewujudkannya itu harus hijrah. Nah, ini di sini juga makanya ideologi hijrah ini agak sensitif. Hijrah itu baik pada dasarnya. Nabi dulu melakukan hijrah. Meskipun Nabi juga mengatakan bahwa la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Tetapi hijrah ini kemudian dikomodifikasi dan dijadikan sebuah doktrin. Dan yang menyusun doktrinnya itu adalah seorang radikalis Mesir yang namanya Syukri Mustafa. Beliau yang bersangkutan, Syukri Mustafa ini adalah pendiri Jama'atut Takfir wal Hijrah. Nah, setelah hijrah kemudian ada jihad. Nah, jihad inilah yang melahirkan kelompok-kelompok teror. Luar biasa, cukup komprehensif Mas. 10 menit terkomprehensif ini. Tapi benar nggak tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Gus Najih ini? Sekarang saya membenarkannya. Sekarang saya benar. Kalau kemarin? Kalau kemarin itu? Karena eksklusif, jadi saya tidak mendengar atau tidak menerima dari selain kelompok saya. Eksklusif. Eksklusif ini menjadi kata kunci atau pintu masuk sepertinya ya. Iya. Apa memang itu Anda waktu itu sebagai seorang ideolog, Anda mengajarkan agar eksklusif atau bagaimana? Kenapa mereka menjadi eksklusif? Di antara ciri-ciri radikalis atau radikal itu mereka dengan cara eksklusif. Jadi pengajiannya, acaranya, bahkan sampai pernikahan pun ada dengan cara eksklusif. Maksudnya pernikahan eksklusif itu gimana? Di kelompok kita itu ada 2 kali pernikahan. Satu orang 2 kali? Betul. Yang pertama itu kita menikah dengan cara kelompok kita. Misalkan begini Mas. Jadi ada seorang laki-laki, dia ingin menikah dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini memiliki seorang bapak yang belum ikut kelompok kita, maka dia dianggap kafir. Bapaknya perempuan ini. Makanya dia tidak bisa dijadikan sebagai wali. Ya, maka pernikahannya harus ada wali, baik ustadznya ataupun murabinya, semacam wali hakimnya lah. Wali hakimnya. Nah, baru kemudian besoknya mau ada acara pernikahan lagi, dia menikah dengan cara pura-pura, karena dia telah menikah secara eksklusif. Gitu. Itu ada kadang di kelompok kita seperti itu. Kalau yang Anda enggak ya, karena apa? Karena bapaknya seorang tokoh NI. Iya. Kalau seandainya nanti sampai nikah lagi, enggak, sorry. Kalau seandainya Anda mau menikah, jangan diaminkan. Mau menikah dengan seorang perempuan, tapi si perempuan ini belum keluarga bapaknya, walinya itu tidak termasuk dari anggota JAD, maka dianggap dia kafir, dan hukum ketika walinya kafir adalah menggunakan wali hakim. Betul. Yaitu dari anggota sendiri. Iya. Karena saya pernah punya pengalaman ada 3 akhwat yang datang ke tempat saya, ke pesantren saya. Mereka menyampaikan maksud tujuannya bahwa mereka akan menikah dan meminta saya untuk menjadi wali. Ya, karena waktu itu saya belum punya anak perempuan sebesar itu, maka saya
menolak permintaan mereka dan menyarankan kepada ustadz yang lebih senior atau bahkan yang lebih usianya lebih dari saya begitu. Oke. Jadi saya bisa katakan seperti itu. Sampai se-eksklusif Iya, itu ya. itu Tapi Anda kita waktu itu berikan. memang karena eksklusifnya tidak pernah ketemu dengan penjelasan-penjelasan seperti Gus Najih ini. Iya, karena kan penjelasan dari luar kelompok kita itu batil. Batil. Iya. Kita melihat misalkan ustadz-ustadz yang dikatakan kondang lah ya, seperti Ustadz Abdul Somad gitu ya, atau seperti ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Agim, Iya. itu perkataannya batil. Batil. Iya, di luar kelompok kita waktu itu. Jadi otomatis sudah tidak diterima. Tidak terima. Iya, jadi bahkan di kita itu ada beberapa ustadz yang bahkan tidak pesantren, dadakan dia langsung menjadi seorang Kenapa dia dipercaya menjadi ustadz? karena menyampaikan sesuai dengan materi yang kita sampaikan Oke, dengan cara yang bagus. dengan cara yang sama. Berarti tantangannya kalau boleh saya garis bawahi ini adalah bagaimana kita membuka pemikiran orang yang Betul. ikut. Iya, Caranya gimana, Mas? Anda kan yang menutup nih. iya, Nah, kan? Sekarang kalau saya balik ini, Anda kan sudah nutup pemikiran orang. Orang datang ke Anda. betul, Ustadz, saya begini-gini, akhirnya Anda bilang bla bla, akhirnya kayak menutup itu kan. betul. Bagaimana caranya agar itu terbuka kembali? Masya Allah sebelumnya saya sampaikan bahwa ternyata merekrut dengan menyadarkan itu lebih berat menyadarkan daripada merekrut. Sampai sudah ngerekrut berapa? Ya lebih dari 100. Ya. Lebih dari 100. Iya, mudah-mudahan dengan acara ini pun menjadi kifarat dosa-dosa saya. Amin, 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 amin. Dosa-dosa saya yang lalu, ya. Ini harusnya ada 1000-an lebih yang menonton biasanya. Insya Allah, ya. Iya. Mudah-mudahan ya bagi teman-teman yang mengenal saya juga yang masih di luar ya kan, Ya. mudah-mudahan mereka juga kembali ke Islam yang sebenarnya, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang berkasih sayang dengan seluruh alam, tidak eksklusif lagi seperti yang dulu saya ajarkan. Nah, gitu. sekarang kembali ke pertanyaan. Cara ngebukanya pintu yang tertutup itu gimana? Karena kan susah ngobrol sama orang tertutup ini. Oh, itu hal yang paling susah. Betul. Ada beberapa cara yang sudah saya sampaikan ketika teman-teman ustadz atau asatid yang di pesantren yang dulu saya doktrin atau saya jadikan mereka radikal, saya dapat fasilitas dari pihak kepolisian untuk menyampaikan kepada mereka. Saya menyampaikan seperti ini. Kronologis penangkapan saya itu seperti kematian. Seperti kematian. Iya. Jadi ketika saya dijemput oleh anggota Densus 88, itu saya misalkan atau saya tamsilkan sebagaimana beliau ini seorang malaikat, malaikat Israel yang menjemput nyawa saya. Oke. Ya, kemudian saya diinterogasi oleh anggota Densus 88 dan interrogator ini saya misalkan sebagaimana malaikat munkar nakir di alam kubur. Mereka bertanya sangat detail kepada saya. Gak boleh bohong. Jadi saya jujur menyampaikan apa yang saya alami. Kemudian tahap selanjutnya saya di BAP oleh pihak penyidik. Dan penyidik ini saya tamsilkan sebagai malaikat Raqib Atid. Oke. Iya, catat amal-amal baik dan buruk Baik saya. dan buruk. Iya. Perumpamaan yang menarik. Perumpamaannya. Sampai saya menangis ketika ada di sel itu. Kenapa? Ini kesempatan hidup saya yang kedua. Oke. Ya. Kalau sekiranya betul malaikat Israel itu yang datang kepada saya, kemudian saya dimasukkan ke alam kubur, ditanya oleh malaikat Israel, kenapa engkau mudah mengkafirkan orang lain? Mengapa engkau perintahkan orang lain untuk membunuh, mengebom, merusak? Itu sampai saya menangis semalaman ketika pertama kali saya masuk sel. Saya bukan menangis karena di kamar
tidak ketemu keluarga, bukan. Itu sudah biasa kami lakukan ketika idad. Ya, ketika kami idad, ketika kami Idad itu apa, Mas? persiapan. Persiapan Iya, untuk persiapan melakukan aksi. untuk jihad. Untuk jihad. Itu udah kami persiapkan. Biasanya kalau idad itu berapa lama? Paling lama sekitar 4 hari. 4 hari Iya, berpisah dari keluarga. betul. Jadi dibangun mentalnya Untuk untuk mentalnya, iya. Itu sudah biasa bagi kami. siap mati. Siap mati. Oke. Nah, tapi permisalan itulah yang membuat saya kemudian sadar. Ya, kemudian sadar bahwa saya diberikan kesempatan kedua untuk muhasabah. Ya, oleh pihak Densus 88, ya, oleh saya sebutkan namanya Bapak Haji Muhammad Sodik, ya, dengan Bapak Kombes Rosidi. Saya diberikan kesempatan untuk muhasabah, untuk menyampaikan permisalan saya tadi. Oke. Ya. Oke. Jadi, saya tadi umpamanya saya sudah datang ke Anda, saya Iya. dibaiat, terus saya melakukan saya berbaiat sama JAD, terus kemudian Anda insaf, saya belum. Saya datang ke Anda sekarang. Apa yang akan Anda katakan agar saya itu insaf? Saya sampaikan bahwa ayat yang pertama saya sampaikan ketika saya mendoktrin yang tadi diutarakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun, itu bahwa negara ini tidak sesempit pemikiran kita dahulu. Ya, bahwa negara ini kafir itu tidak sempit pemahaman kita dulu, karena ternyata hukum Allah itu luas. Indonesia ini masih memfasilitasi, memperbolehkan kita sholat di masjid, kita membayar zakat, kita menikah dengan cara Islam, apalagi sampai dengan memfasilitasi kita pergi haji dan umroh seperti itu. Jadi hukum yang disebut waktu itu mewakilkan kekafiran. Padahal kata Ibnu Abbas, kufur di situ kufrun duna kufrin. Jadi kekufuran yang bukan meluarkan seseorang dari Islam, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Nah, itulah yang saya sampaikan. Jadi ibaratnya mengambil lagi chip yang sudah ditanamkan. Itu dengan kembali meyakinkan bahwa Indonesia ini bukan negara kafir. Ya, bukan negara kafir, tapi Indonesia ini adalah tapi menurut Anda akan semudah itu enggak? Saya akan kembali lagi untuk menerima chipnya dicabut. Ya, itulah butuh proses. Ya, karena sebagaimana dulu saya membentuk seorang radikalis dengan proses, maka itu pun kembalikan dengan proses gitu. Kira-kira kalau tadi itu membuat seorang yang tidak ada kaitannya dengan radikalisme seperti kameramen kita ini 4 bulan untuk mengembalikan lagi ke format awal, itu butuh berapa lama? Sementara sekarang saya belum maksimal karena saya masih ada di Polda Metro Jaya. Jadi saya belum bisa memastikan itu waktu berapa. Kalau Anda bisa menyebutkan ciri-ciri orang yang benar-benar insaf itu apa? Yang benar-benar insaf dari keinginannya untuk melakukan aksi radikalisme dan terorisme. Dia menghilangkan paham takfiri. Menghilangkan paham takfiri. Ya, dia hilangkan paham takfiri, artinya tidak merasa paling benar sendiri, tidak menyalahkan orang lain pula. Itu yang saya sebatas tahu tentang sekarang. Orang itu telah kembali ke Islam rahmatil alamin. Tapi kalau misalkan masih tetap saya yang paling benar sendiri, apapun kelompoknya, JAD ataupun yang lainnya, berarti dia masih berpaham radikalis. Selama dia masih merasa benar sendiri, tidak terbuka, itu kemungkinan besar dia masih belum selesai lah. Chipnya itu belum habis. Belum habis. Ya. Oke. Iya. Gus Najih, menarik ini Gus Najih. Gimana Gus? Ya, apa yang Anda lihat tadi, proses-proses ini barusan? Ya, mengenai proses ya. Kalau saya lihat memang sebagaimana juga pengamatan saya terhadap orang-orang yang menjadi teroris sampai sejauh ini, memang terorisme ini mengalami gradasi ya. Artinya memang ada prosesnya, dan itu ideologi itu tidak langsung menancap kemudian langsung kafir, langsung jihad. Tetapi ada proses di situ.
Jadi kalau apa namanya, kalau saya bahasakan dalam ideologi agama itu seperti tadi ya. Orang tuh awalnya akan membid'ahkan, kemudian menyesatkan, memusyrikkan, mengkafirkan, baru kemudian melakukan aksi ya. Orang tidak akan tiba-tiba melakukan aksi, tapi ada proses di situ. Jadi kalau atau dalam bahasa yang lebih populer, orang itu tidak akan langsung menjadi teroris, tapi dia pertama kali akan menjadi eksklusif lebih dahulu. Eksklusif lebih dahulu. Inilah yang namanya hajrul mubtadi' tadi dalam bahasa ideologi pendiri madhab Wahabi, aliran Wahabi. Kemudian yang kedua adalah setelah dia eksklusif, kemudian dia mulai intoleran, menganggap bahwa kebenaran itu adalah yang hanya ada di kelompoknya sendiri. Tertutup dulu, terus kemudian benci sama yang berbeda. Iya, karena kemudian intoleran ya. Kemudian yang ketiga menjadi radikalis, di mana dia sudah mulai menggunakan aktivitas fisik gitu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah menjadi teroris. Jadi itu gradasinya. Misalnya ya, jadi katakan orang NU secara umum atau Muhammadiyah itu akan lebih sulit untuk direkrut. Kenapa? Karena tadi gradasinya jauh. Beda dengan misalnya orang HTI. Orang HTI itu dengan sangat mudah direkrut karena ibarat lahan. Orang yang sudah ditanami ideologi HTI itu subur, lahan yang subur untuk direkrut menjadi teroris. Itu kenapa kita harus bukan hanya melawan ideologi terorisme, tapi juga melawan ideologi eksklusif dan intoleransi. Jadi memang ini harus dari hulu ke hilir, harus menyeluruh. Kita jangan hanya ibaratnya jangan hanya memadamkan apinya saja, tapi memang harus dari hulu, harus ditangani. Kayak seperti Mas Dian ini kan sebetulnya korban ya kalau bagi saya. Awalnya korban, meskipun akhirnya menjadi subjek untuk menjadi tukang yang pembayar. Ini kalau guyonannya teman-teman mungkin dosanya jariah. Karena dia sudah setiap kali ada orang yang dibaiat oleh dia melakukan sesuatu, berarti ada di situ perannya. Dapat persenan. Ya, tapi mudah-mudahan ini jadi jalan tobatnya beliau dan teman-teman beliau ya. Jadi yang pertama menurut saya karena menyembuhkan itu sulit ya. Ibarat sekarang corona lah ya. Sekarang obatnya belum ditemukan. Orang kena corona sulit disembuhkan kecuali imun dia kuat. Jadi apa yang dilakukan? Caranya menurut saya adalah bagaimana caranya ideologi yang menjadi benih-benih ini tidak sampai ke masyarakat. Jadi yang kita lawan tuh bukan hanya JAD, JI, tapi kita juga harus lawan ini yang jadi benih-benih. Kelompok Hizbut Tahrir, kelompok Salafi Wahabi yang suka membid'ahkan, menyalahkan orang, merasa benar sendiri. Kemudian kelompok Ikhwanul Muslimin yang irisannya yang keras. Nah ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai ini sampai ke masyarakat. Agar supaya masyarakat itu terjaga gitu. Karena kalau sudah terekrut, memang mengembalikannya akan lebih sulit gitu. Merekrutnya jauh lebih mudah karena logikanya sangat sederhana dan sangat rasional gitu. Seperti contoh misalnya ya tadi Mas Dian sempat mencontohkan membandingkan kitab suci dengan undang-undang. Mungkin kita baru 2 hari yang lalu saya kira saya melihat flyer juga dari HTI. Meskipun HTI ini sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi toh kan hampir tidak ada dampak apa-apa ya karena mereka masih terus melakukan pergerakannya secara masif. 2 hari yang lalu saya masih sempat membaca flyer acaranya HTI menyebutkan bahwa ayat undang-undang, ayat suci Al-Quran di atas ayat konstitusi. Ini kalau diterima oleh orang awam ini sangat masuk akal gitu. Al-Quran jelas di atas undang-undang gitu. Permasalahannya kenapa orang-orang HTI itu sampai bikin dustur atau konunnya Taqiyuddin An-Nabhani? Harusnya dibalik pertanyaan itu. Kenapa tidak menggunakan ayat langsung gitu? Kenapa harus mengekor pada Taqiyuddin An-Nabhani dalam Ormas Hizbut Tahrir? Kenapa tidak harus langsung ngambil dari Al-Quran misalnya? Menyamakan Nabi dengan Jokowi misalnya, dengan presiden ya. Itu kan salah satu metode-metode doktrin, apalagi tadi dibumbui dengan kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, dalam memberantas korupsi, kemiskinan dan seterusnya. Ini akan sangat mudah diterima dan menyadarkannya akan sulit gitu. Karena menyadarkan seseorang dari teroris menjadi jadi seorang dari teroris pun saya kira pertobatannya pun tidak akan langsung, misalnya dari JAD langsung ke Muhammadiyah
atau dari JAD langsung ke NU, itu tidak. Saya kira dia juga akan mengalami gradasi ya. Dari JAD pasti tobatnya mungkin akan ke FPI dulu itu misalnya itu. Dia tidak akan langsung ke ini. Jadi proses kita harus melakukan prioritas pencegahan. Prioritas pencegahan sebelum ideologi ini meracuni masyarakat harus dihalau terlebih dahulu. Nah, inilah di sini butuh ketegasan pemerintah itu. Butuh ketegasan pemerintah dalam melawan narasi-narasi atau mencegah tersebarnya narasi-narasi ini ke masyarakat. Saya masih bisa melihat, kita semua lah masih bisa mengakses di web kita di internet dengan begitu bebas ya. Bahkan tutorial bom bunuh diri itu bisa kita download di Google. Itu kan di mana peran pemerintah selama ini, di mana peran Kementerian Kominfo misalnya atau BNPT dan seterusnya. Ini kenapa tidak pernah ditindak gitu. Nah, ini padahal inilah yang menjadi benih-benih selain informasi-informasi hoax, dan tentu juga pemerintah nantinya akan butuh bantuan dari masyarakat karena pemerintah ini kan tentu juga mengalami banyak keterbatasan. Karena itu betul. Selaku silent majority, kelompok moderat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Islam yang moderat itu harus bekerja keras, harus bahu-membahu membawa narasi-narasi yang sejuk di media sosial, di internet. Jangan sampai narasi-narasi kelompok seperti JAD ini yang memenuhi. Pengalaman seperti Mas Dian ini bukan direkrut oleh ISIS, bukan oleh jaringan, tapi oleh internet, dan proses baiatnya pun melalui internet. Ini yang dinamakan dengan self radicalism, di mana dia menjadi teroris dengan otodidak itu, dengan lone wolf, dan itu lebih berbahaya itu karena aksinya tidak pernah ada perintah dari amirnya atau bagaimana gitu. Dia bisa melakukan aksi kapan saja pun dengan metode yang sangat sederhana, misalnya menggunakan pisau dapur, ada khotib di masjid yang tidak sepaham dengan dia kemudian ditusuk, dan ini peristiwa yang terjadi di Timur Tengah gitu. Saya mengalaminya berkali-kali, termasuk guru saya itu termasuk yang menjadi korban ya. Guru saya ini namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, tahun 2013 saat sedang melakukan pengajian rutin di mengajar tafsir di Jami' Al-Iman di Damaskus. Kemudian ada orang yang tidak sepaham ini berjalan dari belakang, soft paling belakang, kemudian sampai jarak antara dia dan guru saya ini 6 meter, kemudian meledakkan diri. Ini kenapa bisa seperti itu? Ini karena contoh-contoh gradasi dari mulai pembid'ahan, penyesatan, pengkafiran. Nah, begitu kita melihat Timur Tengah yang porak-poranda seperti itu, kita nggak boleh tenang-tenang karena jaringan yang di Indonesia ini sesungguhnya adalah jaringan induknya yang di Timur Tengah, yang sudah memporak-porandakan Timur Tengah, dan ideologinya sama itu. Bedanya yang di Timur Tengah dan yang di Indonesia, yang di Timur Tengah ini sudah punya akses senjata, sudah punya kesempatan melakukan amaliyah di tengah-tengah medan jihad, oleh mereka disebut medan jihad. Sedangkan di Indonesia mereka belum punya akses senjata, kekuatan mereka pun masih kecil. Tetapi secara ideologi yang ada di isi kepala mereka, ISIS yang di Timur Tengah dengan ISIS yang di Indonesia itu sama. Pemerintah kafir, semua umat yang di luar kelompoknya harus dibunuh, itu sama. Hizbut Tahrir yang di Timur Tengah yang di Indonesia pun sama. Ikhwanul Muslimin yang keras di Timur Tengah Indonesia pun sama, Salafi Wahabi pun sama. Jadi ini kenapa kita penting sekali untuk melakukan antisipasi, jangan sampai kita terlambat gitu. Karena ideologinya sama, hanya soal momentum sebetulnya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa mengalami nasib yang sama dengan Timur Tengah. Karena di sini kita tidak punya akses terhadap senjata. Ya. Kalau di sana ada, misalnya memungkinkan. Jadi sebenarnya belakang kepalanya ini sama. Sudah sama. Tinggal tinggal di menunggu. Sini tidak ada senjata, tidak ada momentum kerusuhan. Betul. Kalau ada momentum kerusuhan, betul. Jadi barang itu ya. Jadi itu kenapa kelompok teroris selalu menunggu kapan negara ini chaos. Selalu menunggu kapan negara ini menjadi medan jihad gitu. Jadi cita-cita. Ya, jadi cita-cita mereka. Saya mau tanya spesifik. Konon salah satu medan jihad yang gagal itu adalah ketika momen demonstrasi massal 212 dan seterusnya. Itu betul? Sebelum daripada itu. Iya, ada momen 411. Ya, 411. Ya, bahkan itu ada salah satu teman saya. Ya, yang sekarang sudah divonis 4 tahun kalau nggak salah, tapi
kelompoknya juga ada yang ditindak langsung oleh petugas polisi. Jadi mereka menunggangi 411 itu ya untuk seperti tadi Gus yang sampaikan untuk chaos tadi. Ya mereka masuk ke barisan tersebut ya untuk membuat rusuh. Ya, setelah rusuh baru sel-sel tidur JAD yang lain menjadi magnet untuk bergabung dalam kerusuhan di 411. Ya, tapi alhamdulillah pihak petugas itu lebih awal mendeteksi kejadian tersebut di Apa yang 411. dipersiapkan oleh teman-teman waktu itu? Waktu itu persiapannya bom. Bom. Iya. Bom di 411 itu. Dan mereka sudah standby di Jakarta. Sudah di Jakarta. Ya. Tadi ya. Artinya ada ledakan sedikit, bukan apa? Kerusuhan sedikit Iya, di iya. lapangan waktu itu. Iya. Itu akan memicu peserta aksi yang lain sehingga mereka chaos dengan aparat, dan itu dijadikan sebagai momentum buat teman-teman sel tidur JAD. Karena waktu itu sampean di mana? saya belum berangkat waktu itu. Belum berangkat, masih Iya, di Ciamis. masih di Cianjur. Di Cianjur. Iya. Tapi itu sudah kelompok itu bersiap untuk 411 itu. Iya, karena sebagaimana di Suriah itu efek dari Irak ya. Ketika Irak revolusi Saddam Hussein kan, ya kekisruhan di sana, akhirnya Suriah pun ikut-ikutan dengan cara di Irak, ya, sehingga ISIS yang ada di Irak itu lebih mudah untuk menguasai Suriah karena kerusuhan yang terjadi di Suriah. Ya seperti itu. Dan Indonesia pun kalau sekiranya ada kerusuhan atau chaos tadi, itu menjadi kesempatan atau cita-cita buat orang-orang JAD atau anggota ISIS yang ada di Indonesia. Ya. Mungkin yang perlu jadi catatan sekali ya. Ini tidak mesti kelompok teroris itu berangkat awalnya menggunakan isu terorisme, tapi kadang menggunakan isu demokrasi, kadang-kadang mengatasnamakan aksi damai, aksi super damai, seterusnya. Karena pengalaman saya dulu di Suriah juga seperti itu. Demo-demo awalnya tuntutannya demokratisasi. Awal-awal sebelum ISIS akhirnya deklarasi tahun 2014, demo-demo tahun 2011 Maret, saya ingat betul Maret 2011 itu awal pertama kali terjadi demonstrasi. Itu isu yang dituntut adalah kebebasan, demonstrasi. Tapi coba setelah konflik itu berjalan dan terjadi chaos, di mana isu demokrasinya sekarang? Sudah nggak ada. Yang ada adalah isu khilafah Islamiyah, munculnya ISIS, Jabhatun Nusroh, Liwaul Islam, Jaisul Hur, dan banyak puluhan kelompok teroris yang menarik puluhan ribu milisi. Jadi sebetulnya di Indonesia pun bisa terjadi dengan isu awal, isu pemantik yang juga bukan isu Islam. Misalnya contohnya mungkin demo buruh misalnya, itu juga bisa terjadi. Atau intinya adalah kerusuhan. Mereka memang mencari kerusuhan. Nanti setelah kerusuhan itu berjalan, mereka akan datang. Dan di Suriah itu memang awal-awal yang demo penduduk asli Suriah. Tapi seiring berjalan waktu, puluhan ribu orang dari seluruh dunia kemudian membanjiri Suriah dengan motivasi hijrah dan jihad. Hijrah dan jihad. Saya ingat tulisannya Sidney Jones. Kelompok-kelompok ini, kelompok teroris radikal ini sebenarnya memang kelompok yang berbeda, tapi bacaannya sama. Jadi ketika misalnya seperti hijrah misalnya, kadang-kadang dan itu juga yang tadi disinggung. Tapi ngomong-ngomong ini tentang proses pertobatan yang susah. Proses pertobatan. Saya membayangkan seseorang yang sudah meyakini ideologi tertentu, lalu kemudian kembali ke ideologi yang lain, itu ada pergolakan batin yang luar biasa. Kalau secara pribadi, pergolakan batin yang paling dahsyat yang Anda alami itu apa? Pertama, saya mungkin akan dikeluarkan dari keluarga besar. Ya, karena seperti yang tadi saya ceritakan di awal, ya, bahwa
Waktu itu bapak mertua saya kan masih sangat ada di tokoh NI sebelumnya, kemudian jadi tokoh JAD gitu ya. Sebelumnya itu pergolakan yang ada dalam batin saya, sampai saya menyampaikan kepada istri saya, ya, sekiranya kalau saya nanti misalkan diusir, ya, kamu memilih siapa? Oke. Gitu, ya. Kamu milih siapa? Milih orang tua apa milih saya? Oke. Ya, alhamdulillah karena istri juga sangat memahami saya, dan waktu itu istri juga tidak banyak terlibat dalam JAD ini. Hanya ya alhamdulillah tidak sampai ke kejadian tadi, hanya pergolakan dalam hati aja, Pergolakan ya. Anda membayangkan itu. Betul, ya. Dan tapi akhirnya alhamdulillah bersamaan dengan bapak mertua saya, kita kembali bersama-sama. Ya, karena waktu itu ada kejadian dalam kelompok yang waktu itu saya bina, itu ada perpecahan, ya. Perpecahan ideologi, ya, ideologi. Ada sebagian asatid kami atau ustadz di kelompok kami ini lebih mengedepankan mempercepat amaliyah. Mempercepat amaliyah dari yang seharusnya. Mempercepat amaliyah dalam momentum Pilpres. Oke. Iya, padahal waktu itu saya dan bapak mertua belum mengukur kekuatan untuk mengacaukan Pilpres. Ya, tapi ada alumni Afghanistan waktu itu, ya, alumni Afghanistan yang mendoktrin sebagian kelompok kita untuk mempercepat amaliyah, ya. Sehingga di Pilpres ini kita akan meledakkan TPS di berbagai macam di wilayah Jawa Barat. Ya. Kita sudah mempersiapkan petasan, ya, sudah mempersiapkan racikan dan sebagainya. Nah, sehingga ketika saya dan bapak mertua memutuskan untuk tidak melanjutkan, mereka akhirnya melepaskan diri dari kelompok ini, ya, dengan kelompok JAD lain, ya, dengan kelompok JAD lain, sehingga penangkapan mereka dan proses pertobatan kami, ya, bapak mertua saya dan teman-teman yang ada di pesantren, nah itu agak panjang perjalanannya sampai kami dijemput oleh petugas Densus 88. Ya. Oke. Ini Mas, negara kita Indonesia ini banyak sekali lembaga yang menangani aksi terorisme, radikalisme, Ya. kepolisian, BNPT dan yang lain-lain. Saya pikir usahanya sudah sangat maksimal. Betul. Dan memang tantangannya jauh lebih besar. Dalam perspektif jenengan, dalam perspektif Anda, untuk meningkatkan efektivitas agar lebih banyak yang taubat atau lebih banyak yang yang insaf, apa sih yang perlu ditingkatkan dari penanganan itu? Mengikut sertakan mantan-mantan napiter dalam menjalankan atau cara mentobatkan teman-teman yang masih di JAD. Saya mohon maaf. Nanti malah balik lagi. Tidak, Enggak. saya mohon maaf. Oke. Ketika Gus Najih menyampaikan dengan sebenar-benarnya seperti tadi, kalau bagi teman-teman yang masih di JAD itu batil, Nggak masuk ya? nggak masuk. Nggak masuk barang ya? Walaupun benar, Karena bukan dari kelompok mereka. gitu, Tapi kalau mohon maaf ya, kalau misalkan saya atau teman-teman yang mantan napiter yang sekarang sudah kembali, itu bisa untuk bergabung dengan mereka, dalam artian berdialog dengan mereka. minimal diterima lah. Minimal diterima. Ya. Tapi kan nggak jaminan juga Anda didengar, karena Anda kan sudah dianggap, wah ini sudah keluar ini. Ya, ada memang sebagian yang ekstrim begitu. Ya. Ada sebagian yang masih menerima juga. Ya, termasuk saya juga proses pertobatan saya dengan Ustadz Haris Amir Falah yang menulis buku Hijrah dari Radikal ke Moderat itu, ya, yang sampai saat ini pun terus membina pesantren kami di Cianjur. Itu juga mantan napiter dan saya lebih mengena dengan beliau. Oke. Iya, dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang tadi yang saya sebutkan gitu, dengan ustadz-ustadz di luar yang belum pernah punya pemahaman radikal, karena lebih
secara emosional dia lebih ketemu ya? iya, dia lebih tahu, yang mantan napi itu lebih tahu. Teman Iya. saya ini. Iya, betul. Gimana bro? Gimana? Iya. Gitu-gitu ya. Jadi ketika mungkin saya bisa tadi menyampaikan yang wa malam yahkum bima anzalallahu faulaikumul kafirun itu, bahwa hukum Allah itu mutlak, ternyata ada ayat lain yang waktu itu kita tidak mengkaji, atau kita mungkin menyepelekan yang ayat seperti mendamaikan suami istri yang bertengkar dalam surat An-Nisa itu kan, wa in hibtum fisikok, ya kan, bainahuma fab'as hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketika ada dua orang yang sedang berselisih antara suami istri, maka utuslah kepada mereka hakim. Hakim dari keluarganya, dari keluarga si suami dan keluarga si istri. Ya. Itu kan berarti hukum manusia atau yang disampaikan oleh Allah SWT bukan mutlak harus hukum Allah dalam segala hal gitu. Masih banyak metode lain lagi. Masih banyak metode yang lain gitu. Saya mau nanya satu hal Mas, yang sering sekali menjadi perbincangan dan konon itu menjadi salah satu pintu masuk orang menjadi radikal. Al-wala wal bara. Betul. Bisa dijelasin Mas, al-wala wal bara yang Anda dulu pahami ketika Anda masih di JAD dan yang sekarang Anda pahami, bagaimana seharusnya memahami konsep al-wala wal bara? Ya, al-wala al-wabaro itu kalimat dari tauhid yang sering kita sebetulnya udah umum ya disebutkan oleh umat Islam, la ilaha illallah. La ilaha illallah kan artinya tidak ada Tuhan selain Allah kan seperti itu. Maka tidak ada ilah, berarti kita baro kepada siapapun. Baro kepada selain Allah. Baro ini Memusuhi selain Allah, dan wala berwali kepada Allah, ya, kepada Tuhan kita Allah. Nah, kita menyampaikan al-wala wal bara itu dari segi tauhid seperti yang tadi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dari segi syariah, ya, dari segi fikih, dari segi muamalah, ya, dengan hukum keseharian kita, baik hukum fardu ataupun hukum yang tidak fardu, sampai kepada hukum negara. Nah, itu al-wala wal bara diterapkan. Iya. Karena apa? Karena keterbatasan pemahaman kita ketika itu, ya. Itu dulu, ya. Sekarang Al-wala wal bara sekarang, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, al-wala wal bara sekarang kita berwali kepada Allah dan mengkufuri ya musuh Allah, yaitu setan. Ya, mengkufuri sesembahan selain Allah, ya. Jadi kalau dulu sesembahan selain Allah dikategorikan kepala pemerintahan, itu presiden atau pembantu-pembantunya, DPR, MPR, atau keamanannya polisi, TNI, atau PNS-nya. Nah, itu dikategorikan sebagai harus barok semua. Iya, harus barok semuanya. Ya. Harus dimusuhi. Iya, karena Kalau sekarang cukup setannya, teman-temannya enggak. Ya, teman-temannya kan kita kan nggak tahu ya, karena kita nggak tahu gitu ya. Karena baro misalkan dengan siapapun kita kan nggak tahu, ya, karena nggak tahu. Kalau saya tanya secara personal, apa bedanya Ustadz yang dulu sama yang sekarang? Yang sekarang saya lebih, mohon maaf, saya lebih terbuka. Ya, terbuka. Dulu saya melihat peci NU juga, saya terkadang juga terganggu. Iya, terganggu. Pandangan saya terganggu juga. Ya, melihat. Dulu kalau ngelihat NU gimana? Kalau ngelihat NU termasuk ya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Iya. Bid'ah semua. Ahlul bid'ah. Tapi saya pernah ke Malaysia, memaksa saya untuk kunut saya waktu di Malaysia. Maksudnya sampean dipaksa kunut atau terpaksa kunut? Terpaksa kunut di Kenapa? Malaysia. Ya karena di sana kan harus kunut gitu ya. Harus kunut. Begitu. Jadi ya, pernah jadi NU sebentar lah ya. Iya. Ya mazhab Syafi'inya begitu. Jadi Kalau yang sekarang lebih terbuka? Lebih terbuka, ya insya Allah lebih terbuka, lebih toleran ya. Saya lebih toleran. Saya lebih membuka diri dengan siapapun, ya. Tidak mudah menyalahkan orang lain dan tidak juga merasa paling benar sendiri. Ternyata ketika saya mendapat ilmu baru,
saya merasa bodoh gitu ketika saya mendapat ilmu baru sebagaimana tadi Gus Najih sampaikan. Oh, ternyata saya belum ada apa-apanya dibandingkan saya waktu di JAD, saya yang paling benar. Ya, saya yang paling benar, mereka merujuk ke saya. Teman-teman yang saya bantu merujuknya ke saya, ada perkara apa ini Ustadz, bagaimana ini, bagaimana. Ya, bahkan mereka tidak mendengar seperti ustadz-ustadz yang lebih berilmu dari saya, seperti seperti yang lain gitu. Udah pokoknya apa yang Anda katakan dipercaya langsung. Percaya sudah. Percaya sebagai kebenaran. Iya. Nah itu. Di NU itu enggak. Iya. Kalau ada penjelasan, nanya sama yang lain lagi, jangan-jangan penjelasannya lebih mudah ini katanya. Iya, betul. Iya. Oke. Saya mau terakhir ke Gus Najih, Gus. Gus, tadi tantangan terberatnya adalah tertutup, terus kemudian ada layer selanjutnya sampai pada pengebungan. Tadi Gus Najih sempat mengatakan bahwa masih banyak tantangan ini, masih banyak yang belum bisa tercover oleh pemerintah di dalam hal ini. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang harus yang harus ditingkatkan oleh pemerintah di dalam hal ini untuk menangani kasus terorisme dan radikalisme? Yang kedua, kolaborasi dengan lembaga kemasyarakatan seperti NU Muhammadiyah, kalau Gus melihat itu seperti apa? Ya, itu penting. Saya mau mengomentari soal al-wala wal bara dulu. Jadi memang ini kalau kita cari di Al-Quran, konsep ini nggak ada. Al-wala wal bara ini tidak ada. Di hadis juga tidak akan kita ketemukan. Nah, al-wala wal bara itu memang pernah disinggung oleh Ibnu Taimiyah. Tetapi diperselisihkan apakah itu memang ditulis oleh Ibnu Taimiyah atau tidak. Itu pun Ibnu Taimiyah hanya menyinggung sekilas, tapi mengkristal menjadi sebuah istilah dan ajaran itu. Yang pertama kali menuliskan istilah al-wala wal bara itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kemudian dianotasi oleh namanya Utsaimin, seorang ulama Wahabi. Utsaimin, dan kemudian menjadi satu judul buku khusus yang ditulis oleh seorang ulama Wahabi namanya Shalih bin Fauzan. Gitu. Jadi ini konsep yang baru, betul-betul baru ya. Kalau misalnya mereka mengkritisi kita ini pelaku bid'ah, ya sebetulnya mereka yang melakukan bid'ah dengan menambahi ajaran-ajaran seperti al-wala wal bara ini yang sebetulnya tidak ada di Al-Quran, tidak ada hadis, tapi konsekuensinya betul-betul serius. Karena dengan al-wala wal bara itu hanya loyal kepada kelompoknya dan memusuhi orang di luar kelompoknya gitu. Termasuk seperti misalnya membagi tauhid menjadi 3 itu juga nggak ada dalilnya ya sebetulnya kalau mau konsisten dengan hadis bid'ahnya itu. Nah kemudian al-wala wal bara. Jadi ini memang harus dikonter ya ideologi-ideologi seperti ini gitu. Nah kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi pemerintah ini memang yang pertama harus memahami, kita harus memahami betul bahwa tantangan bernegara kita ini semakin berkembang gitu. Dulu tantangan itu mungkin adalah ancaman militer ya, di era perang-perang konvensional gitu. Tapi sekarang tantangan bernegara itu sudah semakin bergeser. Perang itu ancaman-ancaman non militer, perang non konvensional itu sekarang menjadi ancaman yang lebih nyata dibanding ancaman-ancaman militer. Contohnya apa? Perang non konvensional, ancaman non konvensional. Contohnya adalah propaganda, hoax itu, dan kemudian narkoba, dan yang non konvensional lagi adalah radikalisme. Radikalisme ini sudah menjadi industri. Jangan dikira ini berkembang secara natural, tapi adalah sebuah industri. Karena itu pemerintah harus pahami, pemerintah harus bisa mengklasifikasi kelompok-kelompok mana yang baik untuk negara dan kelompok-kelompok mana yang membahayakan eksistensi negara gitu. Setiap kelompok yang membahayakan eksistensi negara harus dilawan oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah kalah. Jangan pragmatis itu. Artinya jangan pragmatis itu jangan karena takut nanti posisinya terganggu dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi pemerintah harus tegas ini soal ekstremisme ini. Bukan hanya Islam ya, tapi juga yang lain termasuk
Ekstrim itu kan ada ekstrim kanan, ekstrim kiri ini komunisme, ekstrim lainnya seperti soal liberalisme, semua hal yang membahayakan negara, yang merupakan ancaman-ancaman non-konvensional yang ada hari ini, perang asimetris, perang proksi ini yang harus dipahami. Kemudian merangkul lembaga-lembaga, ini sangat penting, civil society ini harus dirangkul, NU dengan Muhammadiyah terutama ya, yang kontribusinya sudah jelas, dan kemudian peran kesejarahannya sudah teruji itu, di mana tidak pernah ada sejarahnya NU itu mengkhianati negara itu. Jadi tanpa bantuan ini civil society, pemerintah pasti akan kewalahan. Belajarlah dari Suriah, belajar dari Irak, belajar dari Libya, belajar dari Maroko, dan banyak negara yang lain di mana ketika civil society itu tidak berperan, pemerintah itu sebetulnya kekuatannya sangat terbatas. Karena itu pemerintah betul-betul harus memperkuat civil society. Jadi pemerintah itu tidak boleh netral. Pemerintah harus memihak kepada yang maslahat. Ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah itu. Kebijakan pemerintah itu harus berdasarkan kemaslahatan. Memihak kepada yang maslahat, tidak netral. Siap, terima kasih Gus Najib. Terakhir, Ustadz, di sini ada kamera. Kira-kira kalau anggaplah saya minta untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman Anda dalam rangka mencabut chipnya. Terima kasih. Pertama saya sampaikan permohonan ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah saya lakukan. Yang kedua, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang menyaksikan tayangan ini. Yang ketiga, buat teman-teman saya yang masih ada di luar atau yang masih berkeyakinan dengan pemahaman takfiri, segeralah kembali pada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, kajian yang sebenar-benarnya, mengkaji Islam dari awal lagi, mengkaji Islam dengan rujukan ulama-ulama khususnya di Indonesia yang menyebarkan atau mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam universal, Islam yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam, Islam yang dibawa oleh Nabiur Rahmah, yaitu Nabi yang maha penyayang. Bahkan Nabi SAW dalam perang pun tidak boleh merusak kecuali dia berperang dengan musuhnya. Nah ini apalagi kita dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan perang. Jadi kegiatan atau waki yang ada di Timur Tengah jangan sampai dibawa ke Indonesia, karena itu akan merusak kedamaian atau ketentraman bernegara di negara kita. Terima kasih. Syukron Ustaz. Terima kasih Gus Najib, terima kasih atas waktunya. Diskusi yang sangat hangat, santai dan cukup mendalam. Kita punya banyak solusi atas punya banyak pandangan terbaru bagaimana menanggapi situasi yang dialami oleh perjalanan yang dialami oleh teman-teman yang melewati tahapan-tahapan menjadi teroris itu. Teman-teman dimanapun Anda berada, kita tiba di penghujung acara setelah kita melakukan diskusi panjang lebar dengan Ustadz Diansyah, bagaimana beliau melalui fase pendidikannya bertemu dengan ideologi NII di awalnya, sempat sedikit terhapus dengan beliau kuliah di salah satu perguruan tinggi dan mendapatkan keterbukaan pengetahuan dari ilmu-ilmu yang dia baca di kampus umum. Lalu kemudian kembali lagi mendalami ideologi NII karena perjalanan asmara dan kemudian berbaiat kepada JAD karena media. Ini harus dicatat, sangat penting, media sangat berpengaruh dalam perjalanannya Ustadz Diansyah. Dan mungkin bagi banyak orang 2012 waktu itu menyaksikan tayangan-tayangan gejolak di di Timur Tengah melalui salah satu stasiun televisi nasional, dan itu membuat seorang yang awalnya tidak ingin terlalu aktif menjadi seorang teroris kemudian terpanggil. Nah, itu merupakan
perjalanannya, catatan dari diskusi kami, hal yang cukup challenging untuk mengembalikan orang yang sebelumnya terlibat menjadi teroris atau ikut berbaiat kepada kelompok teroris adalah, pertama adalah memastikan mereka untuk berpikir secara terbuka. Berpikir secara terbuka karena tantangan utama ketika orang ingin berbaiat kepada kelompok teroris adalah menutup pikirannya. Pikirannya akan sempit, hanya menerima apa yang menjadi masukan dari kelompoknya sendiri, sementara obat dari itu kadang-kadang atau kebanyakan datang dari luar. Maka untuk itu bagi teman-teman yang selama ini, kira-kira teman-teman yang selama ini berkumpul dengan sebuah kelompok yang mengharuskan Anda berpikir sempit, Anda harus hati-hati. Anda harus mulai mempertanyakan pemikiran Anda dan membuka selebar-lebarnya, mempertanyakan pemikiran mentor Anda atau murabbi Anda, berpikir selebar-lebarnya, mendapat informasi tentang hal tersebut dari berbagai sumber yang bisa Anda capai, terutama dari, kalau itu berhubungan dengan agama, maka tidak ada lain kecuali Anda datang kepada seorang yang alim, yang alamah di bidang itu, mempertanyakan hal yang ingin Anda tanyakan kebenarannya. Hanya dengan itu Anda bisa membuka kepala Anda lagi, sebab kalau tidak, setelah Anda punya bibit kebencian di dalam hati, Anda bertemu sebentar dengan ustadz seorang dan kemudian hanya butuh beberapa minggu untuk Anda dibaiat dan kemudian menjadi bagian dari kelompok teror itu. Demikian Ustadz Gus, terima kasih atas waktunya. Saya Ahmad Rozali mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,